Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hafiza dari kelas 12/4. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi pengertian gelombang dan lain-lain. Nah, pengertian gelombang adalah elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang bersosialisasi secara tegak lurus satu sama lain, serta tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang ini termasuk dalam jenis gelombang traversal ke arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Salah satu keunikan gelombang elektromagnetik adalah kemampuannya untuk merambat tanpa memerlukan medium. Ini berarti tidak seperti gelombang suara atau gelombang air yang membutuhkan udara atau air sebagai media perambatan. Gelombang elektromagnetik bisa merambat ruang hampa. Inilah alasan mengapa cahaya matahari bisa mencapai bumi meskipun harus menempuh perjalanan melalui ruang angkasa yang hampa udara. Gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan secara teori oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19 melalui persamaannya yang dikenal sebagai persamaan Maxwell. Kemudian Heinrich Hertz berhasil membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik melalui eksperimen laboratorium. Secara umum, gelombang elektromagnetik digunakan dalam banyak aspek kehidupan kita, mulai dari komunikasi, kedokteran, hingga industri. Misalnya sinyal radio yang kita dengarkan seperti hari atau gelombang wifi yang kita gunakan untuk mengakses internet adalah bagian dari spektrum global elektromagnetik. Selain itu, cahaya tampak yang kita lihat juga merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Hanya gelombang elektromagnetik hanya saja berada dalam rentang frekuensi yang diterima oleh mata manusia. Dengan demikian, gelombang elektromagnetik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, menjadi dasar bagi berbagai teknologi modern yang kita guna saat ini. 2. Sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat utama. Jenis gelombang lainnya, sifat-sifat ini menjelaskan tentang bagaimana gelombang elektromagnetik dapat bergerak dan berinteraksi dengan benda di sekitarnya. Berikut adalah beberapa sifat utama gelombang elektromagnetik. 1. Dapat merambat di ruang hampa, tidak seperti gelombang mekanik yang membutuhkan medium seperti udara, air, atau merambat. Gelombang elektromagnetik dapat bergerak di ruang hampa. Inilah alasan mengapa cahaya matahari bisa mencapai bumi meskipun melalui ruang angkasa yang tidak memiliki udara. 2. Merambat dengan kecepatan cahaya. Gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan dengan luar biasa, yaitu sekitar 3.300 km per detik di ruang hampa ini. Berarti dalam waktu kurang dari 1 detik gelombang elektromagnetik bisa mengelilingi bumi sebanyak 7 kali, bersifat traversal. 7 kali. 3. Bersifat traversal. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang traversal yang berarti medan listrik dan medan magnetnya bersosialisasi dengan tegak lurus terhadap arah rambut gelombang. 4. Mengalami pembentukan refleksi. Gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan dengan saat bertemu dengan permukaan tertentu. Contohnya adalah ketika saya melihat diri kita di cermin, cahaya tampak dipantulkan oleh permukaan cermin sehingga dapat melihat bayangan kita sendiri. 5. Mengalami pembiasaan reaksi. Ketika gelombang pembiasaan
Ketika gelombang elektromagnetik berpindah dari satu ke medium yang lain dengan kecepatan yang berbeda-beda, arah rambatnya bisa berubah. Contoh sederhana saja, saat kita melihat sedotan di dalam gelas berisi air, sedotan tanpa patah akibat pembiasaan cahaya. 6. Yaitu mengalami interferensi gelombang elektromagnetik, dapat saling bertemu dengan berinteraksi baik secara konstruktif maupun destruktif. Contohnya adalah pada pola warna-warni yang muncul pada lapisan tipis minyak di atas air akibat interferensi cahaya. 7 adalah dapat mengalami difraksi kelenturan. Difraksi terjadi ketika gelombang elektromagnetik melewati celah kecil atau tepi suatu benda dan menyebar ke berbagai arah. Contohnya adalah bagaimana gelombang radio masih bisa didengar di tempat-tempat terhalang oleh bangunan. 8. Mengalami polarisasi gelombang elektromagnetik, dapat mengalami polarisasi, yaitu sehingga hanya satu arah tertentu dapat melewati suatu media. Inilah yang dimanfaatkan dalam kacamata anti silau untuk mengurangi pantulan cahaya dari permukaan air dan jalan basah. Permukaan air dan jalan basah. Sifat-sifat ini menjadikan gelombang elektromagnetik sangat fleksibel dan dapat digunakan berbagai aplikasi, mulai dari komunikasi hingga teknologi kedokteran. 3. Spektrum gelombang terdiri dari berbagai jenis gelombang dengan panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Berikut elektromagnetik beserta contohnya. 1. Gelombang radio digunakan untuk siaran radio dan televisi. Contoh sinyal FM dan AM pada radio. 2. Gelombang mikro digunakan untuk komunikasi satelit dan jaringan WiFi. Contoh microwave untuk memanaskan makanan. 3. Sinar inframerah digunakan untuk remote TV dan sensor panas. Contoh kamera inframerah untuk mendeteksi suhu tubuh. 4. Cahaya tampak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat objek. Warna pelangi adalah hasil pembiasaan cahaya tampak. 5. Sinar ultraviolet digunakan untuk sterilisasi alat medis. Contoh lampu UV di rumah sakit. Sinar X digunakan rentgen di rumah sakit. Contoh foto rentgen tulang. 4. Sinar gamma digunakan untuk terapi kanker. Contoh pengobatan dengan radioterapi. 5. Jenis gelombang melalui aplikasi penting dalam kehidupan manusia. Prinsip perambatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki prinsip perambatan yang sangat unik dibandingkan dengan gelombang magnetik. Jika gelombang mekanik seperti gelombang suara atau gelombang air memerlukan medium seperti udara atau air untuk merambat gelombang elektromagnetik, seperti merambat di ruang hampa, berarti gelombang elektromagnetik dapat bergerak tanpa memerlukan perantara, sehingga bisa menyebar ruang angkasa untuk komunikasi satelit atau transmisi energi dari matahari ke bumi. Bagaimana gelombang elektromagnetik merambat? Prinsip utama perambat gelombang elektromagnetik didasarkan pada interaksi pada medan listrik dan medan magnet.
Saat sebuah medan listrik berubah, ia akan menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya, perubahan medan magnet akan menciptakan medan listrik. Perubahan ini terus berulang-ulang secara bergantian, menciptakan gelombang yang dapat bergerak segala arah. Karena sifatnya sebagai gelombang transversal, medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik bersosialisasi tegak lurus satu sama lain serta tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Selain itu, kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik sangat tinggi, yakni sekitar 300 km per detik di ruang hampa yang merupakan kecepatan cahaya. Dengan kecepatan ini, cahaya dari matahari hanya memerlukan sekitar 8 menit dan 20 detik untuk mencapai bumi. Meskipun jarak cahaya berjarak sekitar 500 juta kilometer, fenomena yang dialami dalam elektromagnetik saat merambat dalam perjalanan gelombang elektromagnetik dapat mengalami beberapa fenomena. 1. Pemantulan refleksi ketika gelombang elektromagnetik bertemu dengan permukaan keras seperti cermin dan antena parabola. Gelombang akan dipantulkan. Prinsip ini digunakan sebagai teknologi radar dan cermin teleskop. 2. Pembiasaan refleksi. Ketika gelombang elektromagnetik melewati medium dengan kerapatan berbeda, arah bisa berubah. Contoh pada cahaya yang tampak patah-patah ketika masuk ke dalam air. Hingga 3. Interferensi. Dua gelombang elektromagnetik yang bertemu dapat saling memperkuat satu sama lain, melemahkan. Hal ini terjadi pada pola warna yang muncul pada minyak di permukaan air. 4. Difraksi gelombang elektromagnetik dapat melentur pada saat melewati celah sempit atau rintangan. Hal ini memungkinkan sinyal radio bisa diterima meskipun ada bangunan yang menghalangi. 5. Polarisasi gelombang elektromagnetik dapat diarahkan dalam satu bidang tertentu seperti dalam kacamata anti silau yang tertentu. Berprinsip hambatan ini dapat sangat penting dalam berbagai teknologi pengobatan dan astronomi. Tanpa gelombang elektromagnetik tidak akan ada radio, televisi, internet, nikrabel, bahkan sinyal GPS membantu kita dalam navigasi. Yang kelima adalah contoh penggunaan teknologi. Gelombang elektromagnetik memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan, industri, dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah 1. Teknologi komunikasi. Gelombang elektromagnetik digunakan untuk mentransmisikan informasi dalam berbagai bentuk seperti suara, gambar, dan data. Radio dan televisi menggunakan gelombang radio untuk menyiarkan suara dan gambar seluruh dunia. Wi-Fi dan Bluetooth memanfaatkan gelombang mikro untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Satelit GPS dikomunikasi menggunakan gelombang radio seperti mikro untuk mengirimkan sinyal. Bumi memungkinkan sistem navigasi GPS berfungsi. 2. Teknologi dalam bidang Röntgen X-ray menggunakan sinar X untuk melihat struktur ulang dan organ dalam tubuh. Radioterapi memanfaatkan untuk gamma untuk menghancurkan sel kanker. Termografi inframerah digunakan dalam pemeriksaan suhu tubuh untuk mendeteksi infeksi
atau penyakit tubuh. 3. Teknologi dalam bidang industri. Laser cutting menggunakan cahaya laser gelombang elektromagnetik untuk mendorong bahan dengan presisi tinggi dalam industri manufaktur. Sterilisasi dengan UV sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh bakteri dan virus dalam industri medis dan makanan. 4. Teknologi dalam bidang astronomi dan penelitian. Teleskop radio digunakan untuk menangkap gelombang radio dari luar angkasa untuk mempelajari bintang secara galaksi jauh. Pencitraan satelit menggunakan berbagai spektrum elektromagnetik untuk memantau cuaca lingkungan dengan bahan berkelanjutan. Hutan. 5. Teknologi rumah tangga. Microwave menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan dengan cara menggoyangkan molekul air di dalamnya. Remote TV menggunakan sinar inframerah untuk mengirimkan lampu neon dan LED. 5. Memanfaatkan berbagai spektrum cahaya tampak untuk penerangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.